Proses pencarian dan penyelamatan KRI Nanggala 402 terus dilakukan. Menyusul bala bantuan yang sudah dikerahkan sejumlah negara, kini Amerika Serikat memastikan akan menggerahkan peralatan udara untuk membantu proses pencarian dan penyelamatan KRI Nanggala 402. Baik pemirsa, kita tahu saat ini segala upaya tengah dilakukan dalam proses pencarian KRI Nanggala 402 dan saya akan menjelaskan beberapa upaya yang bisa dilakukan dalam kapal MV Swift Rescue yang dioperasikan Angkatan Laut Singapura adalah kapal yang memiliki kemampuan mencari dan menyelamatkan kapal selam. Upaya pencarian KRI Nanggala yang hilang terus dilakukan di utara Pulau Bali. Proses pencarian dan penyelamatan KRI Nanggala 402 terus dilakukan. Memasuki hari kedua, tim pencarian dari TNI Angkatan Laut menerjunkan KRI Rigel 933 untuk mendekati sumber magnet kuat yang sempat terdeteksi oleh KRI Pulau Rimau. Progres terkini pencarian KRI Nanggala 402 disampaikan oleh Kapuspen Mabes TNI Maijen TNI Ahmad Riyad di Base of Ngurah Rai Bali Jumat siang ini. Dalam keterangan persnya, Kapuspen menyatakan Kepala Staf TNI Angkatan Laut telah berangkat menuju KRI Suharto untuk melakukan pemantauan langsung upaya pencarian KRI Nanggala 402. Sebelumnya salah satu kapal pencarian yakni KRI Pulau Rimau 724 berhasil mendeteksi sumber magnet kuat yang melayang di perairan Laut Utara Bali. Saat ini, KRI Rigel 933 dikerahkan untuk mendekati sumber magnet tersebut. Pencarian saat ini kita harapkan salah satu KRI kita yang memang memiliki peralatan yang mampu untuk memonitor bawah laut, yaitu KRI Rigel. Saat ini sudah berada dekat dengan ini, diharapkan sore hari ini atau siang hari ini bisa merapat sehingga langsung bisa establish atau bisa membangun dan merencanakan kegiatan pencarian lebih detail. Dan sementara ini untuk menindaklanjuti atau untuk mencari hasil yang kemarin diperoleh oleh KRI Rimau. Sementara itu sejak Jumat pagi tadi, suasana posko SAR di Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi, Jawa Timur tampak sibuk. Sejumlah kapal perang milik TNI Angkatan Laut yang berlabuh di dermaga Tanjung Wangi juga bersiap melakukan proses pencarian. Nampak bersiap KRI Karel Satsui Tubun yang sudah berada di Tanjung Wangi sejak hari Kamis, disusul KRI Raden Edi Marta Dinata sejak pukul 9 pagi tadi. Kapal-kapal ini telah bergerak melakukan pencarian. Seperti diketahui, fungsi sejumlah kapal perang milik TNI Angkatan Laut ini tak hanya berfungsi sebagai alat perang pertahanan negara saja. Sejumlah KRI juga dilengkapi dengan alat pendeteksi keberadaan KRI Nanggala 402. Pencarian KRI Nanggala 402 terus dimaksimalkan, mengingat kapasitas oksigen di dalam kapal selam yang membawa 53 orang awak kapal ini terbatas dan diperkirakan akan habis Sabtu besok pukul 03.00 WITA. Arianto Hutapea dan Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Badung, Bali dan Banyuwangi, Jawa Timur. Menyusul bala bantuan yang sudah dikerahkan sejumlah negara, kini Amerika Serikat memastikan akan menggerahkan peralatan udara untuk membantu proses pencarian dan penyelamatan KRI Nanggala 402. Meski belum ada rincian lebih jauh terkait peralatan yang akan dikerahkan oleh Amerika Serikat, kendati Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin dijadwalkan akan menghubungi Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto via jaringan telepon hari ini. Rencananya Amerika Serikat dan Indonesia akan membahas lebih jauh strategi yang dibutuhkan untuk mempercepat proses pencarian KRI Nanggala 402. Upaya pencarian KRI Nanggala yang hilang terus dilakukan di utara Pulau Bali. KRI Nanggala 402 adalah kapal selam tipe 209 buatan Howard Dutch Work, Kiel, Jerman Barat. Kapal dengan berat benaman 1.395 ton itu memiliki panjang 59,5 meter dan lebar 6,3 meter dengan kapasitas 34 orang awak. Adapun kecepatan maksimalnya mencapai 21,5 knot dan dilengkapi dengan sistem persenjataan torpedo SUT. Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen melalui akun Facebook miliknya mengatakan kapal penyelamat MV Swift Rescue langsung dikerahkan ke Selat Bali pada Rabu 21 April 2021 sore.
Ang menuturkan lokasi operasi pencarian KRI Nanggala 402 terletak di dekat Bali yang berjarak lebih dari 1.500 km dan termasuk perairan dalam. MV Swift Rescue merupakan Submarine Support and Rescue Vessel SSRV yang dioperasikan oleh Angkatan Laut Singapura. Kapal penyelamat ini memiliki panjang hingga 85 meter, lebar 18 meter, berat 4.300 ton, dan mampu mengangkut 27 kru. MV Swift Rescue mampu beroperasi di laut selama 4 minggu. Kelebihan itu menjadikan MV Swift Rescue sebagai kapal yang tepat untuk operasi kompleks dan berjangka panjang. Bagian terpenting dari kapal itu adalah kapal penyelamat Submersible Deep Search and Rescue 6 atau DSRR-6. Diluncurkan dari kapal induk, DSRR-6 mampu menyelam hingga ratusan meter dan terhubung dengan kapal selam yang rusak dan kemudian membawa awak kapal selam ke permukaan. Kapal selam DSRR-6 pada MV Swift Rescue dioperasikan oleh 2 anggota awak. Kapal ini dapat menampung maksimal 17 anggota dan memiliki panjang 9,6 meter serta mampu mencapai kedalaman 500 hingga 700 meter untuk menyelamatkan kapal selam. Saat penyelamatan awak kapal selam, MV Swift Rescue menyediakan ruang perawatan hiperbarik dan dek helikopter. MV Swift Rescue juga menyediakan opsi perawatan darurat dan evakuasi. Kapal MV Swift Rescue yang dioperasikan Angkatan Laut Singapura adalah kapal yang memiliki kemampuan mencari dan menyelamatkan kapal selam. Kapal ini dilengkapi ROV atau Remotely Operated Vehicle. Kapal selam ini tanpa awak yang bisa mencari sinyal dari kapal selam yang menjadi target penyelamatan. Kapal ini juga dilengkapi kapal penyelamat yang mampu menyelam ke dasar laut hingga kedalaman ratusan meter. Ruang perawatan hiperbarik juga tersedia untuk merawat kondisi khusus yang dialami awak kapal selam yang mengalami tekanan di bawah laut. Kapal penyelamat canggih ini dibuat pemerintah Singapura dengan biaya 400 juta US dollar atau sekitar 5,8 triliun rupiah. Kapal MV Swift Rescue diperkirakan tiba di lokasi pencarian di perairan utara Pulau Bali pada 24 April. Semoga dengan terlibatnya kapal canggih dari Singapura ini, kapal selam KRI Nanggala 402 bisa ditemukan. Tim Liputan Metro TV. Baik pemirsa, kita tahu saat ini segala upaya tengah dilakukan dalam proses pencarian KRI Nanggala 402 dan saya akan menjelaskan beberapa upaya yang bisa dilakukan dalam proses penyelamatan ini. Namun gambar di belakang hanyalah digunakan untuk ilustrasi penjelasan, bukan gambaran situasi terkini mengingat titik koordinat pasti dari KRI Nanggala 402 masih dalam proses pencarian. Saya akan menjelaskan pertama mengenai sonar. Kita lihat bersama bahwa setiap kapal selam dilengkapi dengan sonar pengirim sinyal jika dalam kondisi darurat. Sonar menggunakan gelombang suara ultrasonik yang memiliki kemampuan untuk merambah dalam jarak jauh. Cara kerja perlengkapan sonar adalah dengan cara mengirimkan sebuah gelombang suara bawah permukaan yang kemudian menunggu gelombang pantulan atau eko. Eko inilah yang akhirnya menjadi sebagai sebuah data suara dipancarkan ulang ke operator melalui pengeras suara lalu ditayangkan dalam sebuah monitor. Berikutnya, jika ternyata sinyal sudah diterima oleh Remotely Operated Vehicle atau kita biasa mengatakan ROV, kapal selam mini tanpa awak ini bisa dibilang seperti sebuah robot
yang dikendalikan dari permukaan air oleh operator menggunakan remote control. ROV memiliki kemampuan untuk mendokumentasikan apa yang tertangkap oleh kamera, baik video maupun gambar berupa foto. Video dan kamera ini ditanam di dalam tubuh alat ini. ROV juga bisa dilengkapi berbagai alat seperti alat pengait seperti tangan ataupun alat lainnya sesuai dengan kebutuhan penggunaan. ROV ini mampu turun dalam kedalaman sekitar 650 meter dan diharapkan bisa digunakan untuk menemukan dan juga melihat lokasi dari kapal selam yang hilang. Setelah ROV, berikutnya setelah sinyal diketahui akan diturunkan SRC. Apa itu SRC? Submarine Rescue Chamber. Kita akan lihat seperti apa sebenarnya bentuk dari SRC ini. Bentuknya seperti kapsul atau tabung besar yang digunakan dalam operasi penyelamatan dan juga proses evakuasi awak kapal selam jika ternyata kapal selam tidak mampu naik ke atas permukaan. Alat ini mampu menampung 8 orang personil di dalamnya dan bisa turun sampai ke kedalaman sekitar 600 meter. 8 personil yang bisa masuk ke dalam alat ini, dan teknologi SRC ini pertama kali dikembangkan di tahun 1930-an dalam rangka penyelamatan awak kapal dari kapal selam yang tenggelam. Backup plan atau rencana berikutnya jika ternyata SRC gagal diturunkan. Ada alat yang kita sebut dengan PRM atau Pressurized Rescue Module, di mana alat bernama PRM ini merupakan alat penyelamatan anti tekanan bawah laut yang bisa dikendalikan dari jarak jauh. Kita akan lihat seperti apa bentuknya alat ini. Alat ini mampu menampung 16 personil dalam satu kali perjalanan dan juga mampu menembus kedalaman lebih dalam dari chamber sebelumnya. Jadi memang 2 kali daya tampung dan juga kedalaman bisa menembus 2 kali. Seperti disampaikan, sebuah kapal selam memiliki oksigen cadangan yang bertahan dalam waktu 72 jam. Bisa dikatakan memang upaya pencarian kali ini berpacu dengan waktu. 21 KRI milik TNI dan juga sejumlah helikopter dikerahkan, termasuk juga kapal bantuan milik Kepolisian Republik Indonesia yang berada di wilayah NTT, Bali dan juga Jawa Timur. Selain kepolisian, upaya pencarian juga dibantu oleh Basarnas, BPBD dan KNKT. Tidak hanya bantuan dari dalam negeri, sejumlah negara sahabat juga ikut bergerak dalam proses pencarian ini. Di antaranya adalah Singapura dan Malaysia yang sudah memberangkatkan kapal dan pasukan mereka. Diperkirakan tim dari Singapura akan tiba pada tanggal 24, sementara tim dari Malaysia akan tiba sekitar tanggal 26. Kita harapkan pencarian ini bisa membuahkan hasil yang terbaik. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini ya guys. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.